sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan SPSS pada uji KI kuadrat. Untuk mengetahui hubungan pekerjaan dengan perilaku menyusui, variabel pekerjaan berisi dua nilai yaitu tidak bekerja dan bekerja, dan variabel menyusui berisi dua nilai yaitu eksklusif dan non-eksklusif. Adapun caranya, yang pertama, aktifkan data terlebih dahulu. Dari menu SPSS, klik Analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, lalu pilih Crosstal. Sesaat akan muncul menu Crosstal. Dari menu Crosstab ada dua kotak yang harus diisi. Pada kotak row diisi variabel independen atau variabel bebas. Masuk ke dalam kotak row. Pada kotak kolom diisi variabel independen. Dalam contoh invariabel perilaku menyusui, masuk ke kotak kolom. Klik option pada statistik, klik pilihan chi-square dan pilih right. Lalu klik continue dan klik option cell bawah bagian text dan klik row. Klik continue, klik OK. Pada hasil di atas tertampil tabel silang antara pekerjaan dengan pola menyusui. Dengan angka di masing-masing selnya, angka yang paling atas adalah jumlah kasus masing-masing sel. Angka kedua adalah persentase sektonal, sehingga persen yang ditampilkan adalah persentase baris. Namun bila jenis penelitiannya case control antara persentase yang digunakan adalah persentase kolom dan analisis data di atas, maka interpretasinya ada sebanyak 18 atau 72,0% ibu yang tidak bekerja menyusui bayi secara eksklusif, sedangkan di antara ibu yang bekerja ada 8 yang menyusui secara eksklusif. Hasil uji chi-square dapat dilihat pada kotak chi-square test. Dari printout muncul dengan beberapa bentuk atau angka sehingga menimbulkan pertanyaan, angka yang mana yang kita pakai? Apakah persen, continually correction, liketud atau pastar? Bila pada 2x2 dijumpai nilai expect kurang dari 5, maka yang digunakan adalah fixer exact test. Bila tabel 2x2 dan tidak ada nilai E lebih 5, maka uji yang dipakai sebaiknya continuity connection. Bila tabelnya lebih dari 2x2, misalnya 3x2, 3x3 disebut, maka digunakan uji Pearson chi-square. Uji Lakeholt ratio dan linear by linear association biasanya digunakan untuk keperluan lebih spesifik, misalnya analisis stratifikasi pada bidang epidemiologi, yang juga untuk mengetahui hubungan linear dan variabel kategorik, sehingga kedua jenis ini jarang digunakan. Dengan demikian, kita menggunakan uji chi-square yang sudah dilakukan koreksi continuity correction dengan p-value dapat dilihat pada kolom assign signifikan dan terlihat p-value sama dengan 0,011, berarti kesimpulannya ada perbedaan perilaku menyusui eksklusif antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan
status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif. Uji C-square hanya dapat digunakan untuk mengetahui tidaknya hubungan dua variabel, sehingga uji ini tidak dapat untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan dua variabel. Untuk mengetahui besar atau kekuatan hubungan, banyak metode tergantung latar belakang. Misalnya untuk ilmu sosial dengan melihat koefisien pH, koefisien dan Kramer. Sedangkan untuk bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, digunakan nilai OR dan RR. Nilai OR digunakan untuk jenis penelitian cross-seksional dan case control, sedangkan nilai RR digunakan bisa jenis penelitiannya Ford. Pada hasil di atas, nilai OR terdapat pada baris Olds radio, yaitu 5,464 atau 95%. Sedangkan nilai RR terlihat dari baris per cohort, yaitu besarnya 2,250, 95%. Kali ini untuk menyusui eksklusif dibandingkan ibu yang bekerja pada perintah Korsblad, nilai OR akan keluar bila tabel silang 2 kali 2